Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dipancarluaskan langsung dari studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik Bandung. Syukur alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Senang sekali pemirsa di sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Deden Nugraha bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program acara Solusi Islami, sebuah program hasil kerjasama dari Yayasan Insani Tazkiyah Gemilang dengan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH Darul Mutakin. Di studio Bandung TV sudah kehadiran narasumber kita, Ustadz Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG. Beliau adalah pembimbing ibadah haji dan umroh KBIH Darul Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah pemirsa di Bandung TV sudah hadir juga para ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman Gunung Batu Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Luar biasa nih Ibu ya, walaupun hujan Ustadz ya, begitu deras di kota Bandung dan sekitarnya. Tapi semangat untuk hadir di studio Bandung TV tercinta. Luar biasa, ini patut kita berikan apresiasi ya untuk para jamaah di Majelis Taklim Nurul Iman Gunung Batu Bandung. Pemirsa yang budiman, di sore hari ini kita akan membahas tentang menggapai atau meraih kenikmatan dalam beribadah. Tentu suatu tema yang sangat menarik untuk kita kupas. Kalau seandainya kita bertanya pada diri kita masing-masing mengenai kenikmatan dalam beribadah, sudahkah kita merasakan nikmat ketika beribadah? Atau sebaliknya, kadang kenikmatan-kenikmatan itu lebih condong kepada kenikmatan dunia, hubud dunia, dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan beribadah. Bagaimana cara agar kita mampu meraih nikmatnya beribadah? Bagaimana kita juga bisa mewujudkannya dalam keseharian, bukan hanya dalam diri kita, tapi juga dalam keluarga kita, sehingga ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas belaka saja, tetapi mampu memberikan dampak yang positif untuk diri kita, pemirsa Bandung TV. Nanti juga kami akan undang Anda untuk bergabung bersama telepon interaktif di 02270778563. Tetap bersama kami di Solusi Islami. Solusi Islami bersama KBIH Darul Mutakin dan Yayasan Insani Tazkiyah Gemilang. Pemirsa Bandung TV, kita akan simak terlebih dahulu uraian materi kita di sore hari ini, menggapai ataupun meraih kenikmatan dalam beribadah. Silakan Ustaz Asep. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul ahli keluarga beliau, termasuk kita sebagai umat yang mahabbah kepada beliau. Mudah-mudahan selamanya ditetapkan menjadi umat yang siap untuk mengikuti, melaksanakan dan membela sunnahnya. Pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan dan para jemaah ibu-ibu di Masjid Nurul Iman, satu keinginan besar saya kira kita semua, siapapun yang mengaku seorang muslim, yaitu ingin meraih sebuah kenikmatan.
Dan kenikmatan yang kita ungkap pada kali ini bukan kenikmatan yang biasa, tapi insya Allah kenikmatan yang luar biasa. Itu kenikmatan dalam beribadah. Kenapa saya angkat tema ini? Ketika kita sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka insya Allah kita akan betah ketika ruku, ketika sujud, kita akan kuat berlama-lama ketika berdoa, berzikir, gitu ya, di malam hari bertahajud, berdoa azza wajalla, termasuk ibu akan betah duduk di sini untuk menyimak solusi Islami ini. Rasa pegel, capek, lelah itu akan hilang. Yang adalah rasa kenikmatan yang luar biasa. Bahkan bagi seorang sahabat Nabi zaman dahulu, ketika mereka sudah menikmati bagaimana lezatnya ketika mereka beribadah, subhanallah. Jangankan cuma duduk bersimpuh mendengarkan tausiah seperti ini, bahkan mereka siap berjuang menegakkan kalimatullah, berperang ke medan laga. Bukan lagi harta yang mereka pertaruhkan, bukan lagi tenaga yang mereka kuras, tetapi nyawa sekalipun mereka siap untuk dikorbankan. Dan justru di tengah-tengah pengorbanan itulah kenikmatan bisa mereka raih. Nah, permasalahannya, sudahkah kita merasakan nikmat ketika ibadah seperti itu? Dan terus terang, kalau kita mau berkata jujur barangkali, di Kang Dede sudah mengawali di mukadimah tadi, kadang kita sebaliknya Bu ya, bukannya nikmat ibadah itu. Kadang kita seringkali merasa tersiksa atau terpaksa, mungkin begitu kalimatnya ya, ketika kita masih ibadah. Sehingga ketika ikut sholat tarawih di masjid misalnya, imam membaca selesai Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, habis waladdallin, imam baca Yasin, pasti di belakang makmumnya apa bilang? Dasar imam ini panjang-panjang dari Yasin, kan begitu. Di hati ini luar biasa ini, tapi mau protes gimana, nggak bisa sebagai makmum, ya terpaksa saja. Ya insya Allah dijamin esoknya masjid itu akan kosong, ditinggalkan oleh jemaahnya. Kenapa kita nggak, kok bukan gembira begitu? Padahal makin banyak membaca Al-Quran atau mendengar ayat Quran dibaca, bukankah itu akan makin banyak menambah pahala baik kita? Tapi kenapa kita tidak mau mendengar berlama-lama Al-Quran? Itu tandanya kita belum merasakan nikmat dan beribadah. Ketika ada orang minta minta ibu, yang minta sama ibu, yang pertama kali jujur, apa yang ada di hati kita ibu? Apakah senang, bahagia, atau sebaliknya? Mentaan baik, gitu ya? Sebel gitu kan? Itu tandanya kita belum merasakan kenikmatan ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah. Nah, inilah yang akan kita ungkap pada kesempatan sore hari ini, sehingga mudah-mudahan ketika kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya dalam beribadah, kita akan betah ketika ruku sujud, kita akan betah berlama-lama ketika berdoa, kita akan sering berinfak dalam bersedekah dan sebagainya. Lantas apa sajakah kiranya ketika kita menginginkan nikmat dalam beribadah? Yang pertama, yakinilah bahwa segala ibadah itu adalah perintah dari Allah. Saya ulang. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala ibadah itu adalah perintah dari Allah yang terbaik untuk kita. Loh, kenapa yang terbaik? Nah, dalam Al-Quran surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56 dengan tegas Allah menyatakan, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, apakah itu yang fardu maupun yang sunat, maka yakinilah itu perintah Allah yang terbaik untuk kita, untuk keselamatan kita. Kenapa saya katakan demikian? Selain ibadah itu memang tugas pokok hidup kita diciptakan Allah di muka bumi ini, perlu dipahami juga ketika kita beribadah bukan untuk Allah. Allah nggak perlu sholat kita yang singlalai itu. Allah nggak perlu infak sedekah kita. Allah sudah merupakan zat yang maha kaya. Allah maha sempurna segala-galanya. Ketika kita berinfak, bersedekah, ibadah fali nafsihi, kebaikannya, pahalanya kembali kepada kita. Ini yang dipahami yang pertama. Dengan demikian maka insya Allah kita ketika beribadah tidak ada lagi perasaan merasa dipaksa, apalagi merasa tersiksa. Ketika memahami bahwa ibadah itu kewajiban dari Allah, tugas hidup dari Allah, artinya kebutuhan kita untuk kebaikan kita. Baik, kemudian yang kedua, kebesaran yang Allah muliakan ibu-ibu yang studio dari Majelis Taklim Nurul Iman Cimindi, Gunung Batu, Kota Bandung.
pahami bahwa kita sekalian kalau ingin nikmat ibadah, kita harus memahami tentang tata cara atau kaifiat ibadah itu sendiri. Harus memahami bagaimana cara-cara berdoa yang baik dan benar, memahami bagaimana cara sholat khusyuk yang benar dan sunnah Rasul dan sebagainya. Karena mana mungkin orang akan merasakan nikmat dalam beribadah kalau dia ilmunya sendiri dia tahu. Akhirnya dia akan mengekor di belakang. Ketika berjamaah ya gimana yang depan aja. Yang penting kalau yang diikutinya benar. Ketika salah, celaka. Saya ambil contoh ketika tawaf di Tanah Suci misalnya. Ibu yang mau umroh yang di tanggal 22 Juni, nah siap-siap ini. Kalau kita sudah memahami ilmunya ketika tawaf, insya Allah kita pede. Dan kita di sana insya Allah bukan membaca doa, tapi berdoa. Punten-punten nih saya katakan. Karena banyak sudah kita yang ketika tawaf di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, bukan berdoa akhirnya. Membaca doa. Buku-buku yang tebal-tebal itu dibaca setiap keliling terus sambil penuh ketakutan nanti doanya nggak selesai, sebentar tawaf udah selesai begitu. Kenapa? Karena belum menguasai ilmunya. Tapi kalau sudah menguasai ilmunya, bagaimana tawaf yang diajar Rasulnya kan hanya doa kebaikan dunia akhirat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan merasakan bagaimana nikmatnya ketika tawaf, nikmatnya ketika sa'i, gitu. Apa ini ketika mencium wajah aswad, insya Allah ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita sudah menguasai ilmunya, maka kenikmatan itu bisa kita rasakan dengan pasti itu, insya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan kepada Anda, hendaknya kita pandai-pandai mencari manfaat atau hikmah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Apa itu manfaat? Hikmah itu. Ya kalau seorang pekerja, dia akan bekerja keras, banting tulang pas keringat, pagi, siang, sore, bahkan sampai lembur, malam nggak pulang-pulang, semua terus. Kenapa? Karena dia udah tahu, buruhannya gede. Kalau orang sudah langsung. Kalau orang sudah lihat reward, upah, gaji, lipat gandakan, maka yakin apapun yang harus dia lakukan dia akan siap. Entah hujan, panas, problem. Yang penting siap bekerja keras dan dapat duit. Nah ibadah itu lebih begitu sebetulnya. Banyak sekali hikmah-hikmah, ya, manfaat-manfaat yang Allah perintahkan melalui ibadah yang kita lakukan kepadanya yang jauh lebih baik, lebih mulia ketimbang ukuran dunia. Ambil contoh ketika saum misalnya. Sumu tasyihu. Nabi menyatakan, saumlah engkau, maka engkau akan sehat. Dengan saum, selain ibadah, secara ibadah secara mahdoh, secara vertikal pada Allah, juga ternyata dengan saum ada jaminan kalian akan sehat. Sabda Nabi ini bukan hanya sekedar dalil nakliyah yang disampaikan oleh Nabi 400 sampai silam, tapi kebenarannya bisa dibuktikan secara ilmiah sekarang ini. Subhanallah. Luar biasa. Dengan sholat, apalagi pasya wal munkar. Dirikanlah sholat. Dengan sholat kau akan memiliki hikmah, akan terjaga baik perkataannya, perbuatannya, bahkan hatinya dari perbuatan pasya dan munkar asal sholatnya benar. Begitu seterusnya. Umroh apalagi. Apa hikmahnya? Al umratu ila umrati kafaratun lima bainakuma. Wah, luar biasa. Ibadah umroh yang satu, umroh yang lainnya itu akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada di antara dua umroh tadi. Dan konteks yang lain, ketika seorang jemaah haji pulang ke tanah airnya, hajinya bersih, maka kayaumin waladatu ummuhu, dia akan kembali ke pangkuan keluarganya tanpa setitik dosa yang melekat pada badannya. Ibarat seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya waktu bayi. Luar biasa. Nah, hikmah-hikmah seperti ini, baik hikmah di pendekatan secara ilmiah tadi, pendekatan secara batinnya, ini harus digali oleh kita semua. Makin banyak kita memahami hikmah-hikmah ibadah, maka insya Allah ya kita akan lebih merasakan kenikmatan, ya, kelezatan ya dalam ibadah itu sendiri. Baik, saya sementara 3 poin dulu ya. 3 poin yang tadi Ustadz ungkapkan kepada Anda pemirsa Bandung TV. Nanti setelah jeda iklan, Anda yang akan bergabung untuk bergabung telepon bertanya kepada Al Ustadz di 02270778563. Tetap bersama kami di Solusi Islami. Anda masih bersama kami
di acara Solusi Islami bersama Ustadz Dr. Andes Asep Rohidin, pembimbing ibadah haji dan umroh KBIH Darul Mutakin, dan kita juga kehadiran ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Cimindi Gunung Batu Bandung. Baik Ustadz, ketika kita berbicara mengenai ibadah, setiap ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung makna. Makna yang dimaksud adalah manfaat yang akan didapatkan baik di dunia dan di akhirat. Tadi juga Ustadz menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mencari, mendapatkan manfaat atau hikmah dari setiap ibadah yang kita laksanakan atau yang kita lakukan. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke poin yang keempat, yang tentu juga pemirsa penasaran ini, kita akan berikan kesempatan sambil menunggu penelpon dari ibu-ibu yang sudah siap bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan, disebutkan namanya Bu ya, mangga. Silakan Bu. Mic-nya sudah siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ibu Marpuah Hidayat dari Bu Hidayat. Majelis Taklim Nurul Iman Jalan Gunung Batu. Mangga. Saya akan menanyakan kepada Bapak Ustadz bahwa ibadah yang terbaik itu menurut Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Tetapi yang saya akan tanyakan, bagaimana itu caranya ibadah yang taklid itu, mohon dijelaskan. Baik. Dan kemudian apakah di dalam tata cara pernikahan itu memang itu betul ibadah, tetapi kadang-kadang ada tata cara mengikuti tradisi gitu. Baik. Ya, kebanyakan tradisi. Baik. Apakah itu termasuk taklid atau tidak? Baik, terima kasih Bu Hidayat. Cukup Hatur segitu nuhun. Bapak ya. Ya. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hatur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk poin yang kedua tadi saja, kaifiat ibadah. Silakan Ustaz. Luar biasa, dua pertanyaan. Tentu saja ketika kita ingin ibadah kita diterima Allah sekaligus kita mendapatkan kenikmatan, tentu syarat mutlak ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan zat yang merintahkan ibadah itu, yakni Allah Azza wa Jalla, dan mengikuti sunnah Rasul. Mutlak itu. Dalam An-Nisa 59 misalnya Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, al-ayah. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan seterusnya. Di Al Imran 31 dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, jika kalau betul-betul kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Siapa? Ya ini Rasul. Ya mutlak itu. Nah, tentu saja kita pun masih melihat saudara-saudara kita, dan sehormat saya sampaikan, kadang jarang memperhatikan keakuratan ibadah itu. Yang penting khusyuk, yang penting banyak kuantitatifnya begitu. Padahal bukan tidak cukup hanya dengan banyak kuantitatifnya, kehusuan dan sebagainya, tapi dari sisi apakah sesuai dan seterusnya atau tidak pun itu harus dipenuhi oleh kita sekalian. Baik, nanti kita bahas lagi ya, Ustaz. Pertanyaan dari Bu Hidayat. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sudah masuk Pak? Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak. Halo. Ya, sudah masuk Mangga, Bapak. Mangga. Pak, mangga. Silakan masuk Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Saya Bapak. pada itu Maros. Mangga Pak. Ustaz, Mangga. contoh-contoh ibadah nusae di salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mung sakitu. Mangga. Assalamualaikum Hatur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ini pertanyaannya. Nyambung ya, Nyambung alhamdulillah. dengan Ya. Ibu Hidayat. Silakan. Kita lanjut dari budayat, Ya, nyambung mangga, ke mangga. Pak Haji tadi yang bertanya. betul. Baik. Apakah pernikahan itu merupakan fungsi ibadah? Nikah itu ibadah. Ya. Rasul menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Artinya nikah itu bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, Nah, adat kebudayaan. istiadat, tata paranti karuhun begitu. Tetapi nikah itu adalah perintah Allah, sunnah Rasul. Nah, seperti apakah pernikahan yang sesuai sunnah Rasul? Ya tentu saja yang memenuhi syarat seperti apa yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kemudian banyak
acara-acara lain yang mendahului acara pernikahan, sepanjang itu di luar acara-acara yang syar'i nggak ada masalah, itu budaya masuknya. Ya. Tetapi akan jadi masalah ketika acara-acara budaya itu lantas diniatkan seolah-olah merupakan kolaborasi antara syariat dan adat. Bahkan akhirnya punten, cudog-dog tinggal igel. Saya yakin pemirsa TV tahu tuh apa cudog-dog tinggal igel. Yang pokoknya ditinggalkan justru ya. Jadi syariatnya ditinggalkan, adatnya malah diperbesarkan. Itu yang keliru itu. Begitu. Baik, dari Pak Jadi tentang bagaimana contoh ibadah yang sesuai sunnah Nabi. Kita ambil contoh misalnya bagi kenikmatan, kehusuan yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq dalam sholat. Siti Aisyah radhiyallahu menyatakan, putri beliau, ketika beliau didaulat akan jadi imam menggantikan Rasulullah karena beliau sakit waktu itu sampai pingsan berkali-kali, beliau menyarankan, sudah jangan menunjuk ayahku jadi imam. Kenapa? Ayahku itu kalau jadi imam lebih keras tangisannya ketimbang bacaan Qur'annya. Subhanallah. Kenapa? Karena ketika takbir saja, Allahu Akbar misalnya, maka berderilah air mata beliau. Apalagi kalau dibacakan ayat Al-Quran, apalagi kalau ayat-ayat tentang azab. Waduh, sudah nggak tahan itu. Luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena beliau sudah sampai pada tingkat kenikmatan dalam beribadah itu. Nah, insya Allah kita pun mestinya seperti itu, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu mau seperti itu, mau ya. Mudah-mudahan kita ibadah merasakan kenikmatan sehingga nggak terasa ketika kita berdoa air mata terus berderai membasahi wajah ibu, membasahi tempat sejadah, tempat sujud dan sebagainya. Insya Allah kita akan raih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan banyak sebetulnya contoh-contoh ibadah yang dicontohkan Rasulullah, ya. Haji dan umroh juga termasuk, apalagi itu haji. Bagaimana misalkan umroh saja pengalaman rohani kan yang tidak mungkin dapat diungkapkan dan kata-kata dan kalimat kecuali bagi orang yang mau melaksanakannya. Ini begitu masuk Babu Salam misalnya, oke, ada telepon dulu, enggak? Kita utamakan tamu dulu. Telepon. Enggak, sudah ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Asep dan Bumi Asri. Bu Asep, Bumi Asri, silakan, Bu. Pak Ustaz mau menanyakan, silakan. Bagaimana cara menjaga keimanan kita supaya tetap stabil? Wah, kadang-kadang ketika ada masalah gitu ya, atau ada gimana kita goyang. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman stabil. Luar biasa ini pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Memang kalau untuk bisa stabil selamanya rasanya sulit. Ya, Nabi menyatakan al-imanu yajidu wa yanqus. Iman seorang itu selalu labil, bukan stabil, tidak pernah konstan, ya. Kadang-kadang yajid bertambah, kadang-kadang berkurang. Itulah imannya manusia. Yang stabil, yang konstan, yang tetap imannya malaikat. Setan nggak beriman sama sekali. Nah, kita ada di antara keduanya itu. Kadang yajid, kadang paling tidak kita harus bisa. Ya memang ideanya yajid terus sih, bertambah terus. Caranya bagaimana? Pertama, pertahankan ibadah yang sudah kita laksanakan. Jangan mundur ke belakang. Yang kedua, coba laksanakan ibadah-ibadah yang selama ini belum kita lakukan. Kalaupun bertahap dan berat rasanya. Kesannya akan nikmat insya Allah. Ketiga, banyak talabul ilmi. Karena tanpa penambahan ilmu, wawasan, sulit rasanya iman akan meningkat. Iman dan ilmu tidak pernah dipisah dalam Islam. Keempat, banyaklah berkomunikasi seperti ini, bergaul, ya Bu ya. Dengan siapa? Dengan hamba-hamba Allah yang keimanannya, ibadah lebih hebat daripada kita. Misalnya di setiap hari ini, di Sulawesi Islami, ini satu media luar biasa Bandung TV ini. Satu media yang memfasilitasi untuk kita semua bisa sama-sama meningkatkan keimanan, begitu Bu ya. Baik, terima kasih Bu Asep di Bumi Asri. Baik, terima kasih Bu Asep di Bumi Asri. Bagi Anda pemirsa yang lain yang akan bergabung, silakan di 022 70778563. Di layar kaca Anda sudah tertera nomor telepon interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Bu Ida di Banjaran. Bu Ida di Banjaran, silakan Bu. Silakan Bu. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan seminggu kemarin umroh setelah tawaf. Tawaf terakhir saya tuh sebelum umroh udah datang bulan ya. Terus setelah tawaf terakhir, kan perut saya ada yang pegang, terus tiba-tiba kan habis tawaf kan sa'i. Sa'i saya pulang dari hotel, kok ada head lagi gitu. Padahal kan saya tanggal
satu kemarin saya di umroh udah akhir Maret ya. Itu gimana sa'inya ya Ustaz ya? Sa'inya ya? Jadi ragu deh. Terus Baik. setelah besoknya lagi udah nggak ada lagi tuh. Maksudnya maksud saya tuh sah apa enggak ya gitu. Jadinya saya dapat 2 tawaf, yang satu tawaf pada udah nggak sa'i lagi. Baik. Kira-kira gimana menurut Ustaz? Sah apa enggak ya? Baik Bu, insya Allah nanti dibahas Bu ya. Itu tanggal 1 lama gitu. Terus tiba-tiba setelah tawaf terakhir ada yang pegang perut saya belum hotel, ada tekikan darah, itu gimana tuh? Baik, Mangga Bu Ida insya Allah dibahas oleh Ustaz ya. Sama-sama Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dukung semuanya. Baik, ini pengalaman ibu yang udah tawaf ya. Alhamdulillah yang udah masuk umroh. Memang umroh itu nggak dibatasi ya waktunya. Betul. Yang penting di luar musim haji. Iya. Nah, perlu dicatat nggak ada umroh pada masa musim haji. Baik. Syarat mutlak kita harus suci dari hadas itu ketika tawaf. Itu ibu-ibu tidak boleh yang sedang haid bertawaf. Lagian Ka'bah itu adanya di dalam masjid, jadi Masjidil Haram. Di An-Nisa 143, maaf 43. Allah menyatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Al-ayah. Ya, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat ketika kalian sedang junub, bermakna sedang berhadas besar. Termasuk di antara pasti menerangkan ibu yang sedang haid. Adapun sa'i, sofa dan marwah itu di luar Masjidil Haram. Jadi kalaupun Anda tidak berhadas tidak ada masalah. Jadi insya Allah tawafnya sah Bu. Ya? Tawafnya sah. Apalagi tawaf wada. Jangankan umroh, ketika haji pun bagi akhwat, ibu-ibu ketika mau meninggalkan kota Mekah, kemudian tamu di Ciberem ya, haid datang, maka dia dapat rukhsah tidak usah melaksanakan tawaf wada. Itu udah sempurna itu hajinya atau umrohnya. Mudah-mudahan ibu umrohnya terus mabrur ya dengan cara mempertahankan kemakburan umroh itu. Baik, terima kasih ibu. Baik, jadi jelas sekali ya, sa'i di luar dari Masjidil Haram saja, maka diperbolehkan untuk wanita yang haid. Boleh. Baik, itu untuk Anda pemirsa Bandung TV yang sudah bergabung di 70778563. Ini ibu-ibu juga sudah siap lagi untuk bertanya. Mangga kita akan berikan kembali kesempatan untuk ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman. Silakan ibu yang akan bertanya, mangga disebutkan namanya Bu ya, mangga. Ada Bu? Bagaimana Bu? Ada pertanyaannya? Silakan. Mangga dipakai mikrofonnya Bu ya, mangga silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ke TV, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Puji Astuti, biasa dipanggil Ibu Edwin. Iya. Lengkap. Yang mau saya tanyakan adalah menggapai kenikmatan dalam ibadah. Betul. Adakah kaitannya dengan kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan seperti yang ditafsirkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, 11 dan 12. Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Endang ya. Ibu Endang ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Dalam hadis yang telah kita ungkap yang lalu pun Rasul menyatakan bahwa wa annal faraja ma'al karbi ya, bahwasanya kemenangan itu, kesuksesan itu akan dicapai dengan kesusahan. Jadi maknanya memang tidak ada satu kesuksesan yang diperoleh tanpa ada satu pengorbanan. Begitu. Ibadah pun sama. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah dan puncaknya ridha Allah adalah surga kan, al-jannah itu. Nah, untuk mencapai surga itu tidak mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kata Allah menyatakan, apakah kalian mengira bahwa kalian akan mudah masuk surga sementara kalian belum diuji dulu, belum terbukti kesabarannya, perjuangan, jihad dan sebagainya. Nanti dulu kata Allah. Bahkan semua orang-orang yang beriman sebelum kalian pun dulu diuji, termasuk para nabi dan rasulnya. Untuk apa Allah menguji ini semua? Begitu. Ya, kita harus bekerja keras, bangun subuh kan, ya tunduh kene kan nikmat kulemnya, dibangunkan untuk bangun subuh, ya malam isya udah ngantuk kita ke sholat, dibawa paus datang Jumatan hari Jumat gitu. Ini perjuangan semuanya. Dan justru dengan melewati perjuangan-perjuangan ini, ya macam kita, ini dihadiri dalam mereka berjuang ini.
jihad sabilillah ini. Insya Allah, Allah lah nanti yang akan memberikan manfaatnya itu, pahalanya itu, ketenangan hati, gitu kan? Allah akan memberikan barokah kepada kita, rezeki yang dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya, wa yarzuqhu haitsu la yahtasib, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih Bu. Bisa jadi juga ibadah yang kita lakukan manakala tidak diberikan ujian, dipertanyakan keimanan kita. Jelas. Baik Ustaz, kita sudah silakan. kembali ada yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mangga. Dengan siapa? Suwandi di Bandung Barat. Mangga Pak Mangga. Pada Sumarot. Barat, Mangga. Hari menuju sholat, osok hilang emutan. Hilang anca. Hari menuju doa sok nunutan. Kita teh pandawat naon Pak Ustaz. Muka itu atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga doa nunutan bakat gusul lep keberu guys. Dari Pak Handi ini Ustaz. Itu kenikmatan Pak. Nikmatnya ngantuk itu pas Jumahan Bu. Gak apa-apa. Kok aneh ya? Sebelum Jumat kok kuat gitu, tapi pas Jumatan langsung khotib naik mimbar langsung juga kita lemas ngantuk. Ya. Di rumah tuh sehat, cenghar gitu. Pas pengajian langsung aja ngantuk. Kenapa demikian? Ini manusiawi. Bangkit secara fisik karena Bapak ya mungkin sudah bekerja sudah capek, kan? Bekerja keras. Mungkin begitu jadinya Bu ya. Maka itu Rasul mengatakan kalau Jumatan jangan makan dulu. Ya. Biar nanti dah pulang Jumat ibu yang menyediakan makanannya. Hal yang wajar Pak itu, hanya tentu kita harus berusaha. Ingat kita ini sedang ibadah, apalagi sholat, sedang taqarrub ilallah. Sholat itu artinya kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka tidak pantas ya, dan komunikasi. Tidak pantas kiranya kita berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin dengan kondisi yang tidak fix. Maka cara bagaimana? Kembalikan kepada bacaan-bacaan, doa-doa yang kita baca dalam sholat. Sadarlah, kita ini lagi sholat, berhadapan dengan Allah. Begitu. Berusaha maksimal itu terus. Betul. Insya Allah. Insya Allah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh kita semua saja. Insya Allah. Maksimal dalam beribadah. Pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah di segmen berikutnya kami akan kembali buka telepon di 70778563. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Solusi Islami. Menggapai kenikmatan dalam beribadah, itulah tema yang sedang dibahas di acara Solusi Islami bersama Ustadz Asep Rohidin dari KBIH Darul Mutakin, dan di studio juga sudah hadir Ibu Majelis Taklim Nurul Iman. Pemirsa yang budiman, bagi Anda yang baru saja bergabung menyimak acara ini, selamat, dan kami informasikan kembali untuk Anda yang akan telepon on air di 02270778563. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Pak Haji Widodo nih dari Yasifani yang sudah memberikan busana muslim kita di kesempatan sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan juga bermanfaat dan semoga usahanya lancar ya, sukses. Baik pemirsa, sebelum kita memberikan kesempatan kembali kepada Ibu Majelis Taklim Nurul Iman, kita akan berikan kesempatan kembali kepada Anda yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bu? Sekarang Ibu Siti pada suka. Ibu Yuni pada suka, silakan Bu. Siti. Mangga. Nuhun bade naroskeun Ustaz Gil. Upami urang nuju sholat, nuju sujud. Mohon. Tos beresna awasan sujud, terus urang teh nyuhunkeun istilah nama permohonan kepada Allah. Iya. Tapi di dalam hati. Iya. Nah, abdi teh sok dari peureum Ustaz gitu. Nyuhunkeun di ampura dosa-dosa. Subhanallah. Tapi bisa dirasakeun mung dina hate. Kumaha gitu. Mangga Ibu, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ketika sujud Pak Ustaz. Doa lagi sujud, perum lagi. Luar biasa. Ibu, Rasul menyatakan pada kita, pemirsa Bandung TV, bahwasanya jarak yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah fawasajidun. Ketika si hamba itu lagi sujud. Maka itu Nabi menghimbau kita, faksuru du'afi. Perbanyaklah kalian berdoa di saat sujud.
Jadi perbanyak Bu, lebih banyak ibu berdoa ketika sujud, maka insya Allah doa ibu akan lebih didengar, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Hanya satu hal, jangan dicampur dengan kalamunas. Jadi kalau berdoa ketika sholat, kita nggak boleh berdoa dengan bahasa yang lain. Kecuali bahasa Al-Quran atau hadis. Ketika belum paham, maka tentu boleh kita dengan bahasa Anda sendiri, tapi tadi kata Ibu, jangan diungkapkan dalam hati. Jadi apa yang Ibu lakukan betul, tepat sekali Bu. Silahkan teruskan, bahkan perbanyak. Insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa Ibu ya. Baik. Itu untuk Ibu, terima kasih. Dan Ustadz, kita tadi kembali kepada tema yang sedang kita bahas, menggapai kenikmatan dalam beribadah. Baru 3 poin yang Ustadz sampaikan. Poin yang keempat apa nih Ustadz? Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas. Ya. Coba luruskan hati kita, murnikan niat kita, ikhlas lillahi ta'ala. Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidak semata aku perintahkan kecuali itu beribadah, ya, mengikhlaskan hati, membersihkan hati lillahi ta'ala. Dengan keikhlasan inilah maka semuanya akan terasa nikmat. Yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Bagi hamba Allah yang ikhlas dan beribadah, insya Allah dia tidak akan kenal apa yang namanya tantangan dan rintangan. Semuanya selalu adalah kenikmatan bagi dirinya. Baik, nampaknya. Baik, silakan dari Ibu Hajah ya. Mangga Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nama saya Hajah Nani Lismayawati dari Majelis Taklim Nurul Iman. Yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ustadz tentang zakat. Zakat adalah hikmahnya untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Dan pada saat sekarang ini banyak sekali ditebar gitu hadiah, semacam hadiah-hadiah. Nah, bagaimana kalau rezeki itu kita dapatkan dari semacam bentuk hadiah atau dari mengikuti kuis gitu ya? Karena hadiahnya kan besar-besar jadi menggiurkan gitu Pak Ustadz. Nah, tentang harta ini atau rezeki itu, apakah itu termasuk rezeki yang haram, subhat atau halal? Kemudian yang saya tanyakan tentang untuk membersihkannya, bentuk zakatnya, apakah itu sama dengan penghasilan yang lain 2,5% atau ada ketentuan lain dari penghasilan yang kita dapatkan secara instan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Dalam At-Taubah 103 Allah menyatakan khuz min amwalihim sodakotan wa tutahhiruhum wa tuzakihim biha al-ayah. Ambillah olehmu dari harta-harta yang mereka miliki. Sedekah. Ya, sedekah di sini mana zakatnya untuk membersihkan pertama tutahhiruhum. Untuk bersihkan harta-harta mereka di harta yang haram dan subhat dengan zakat bersih itu. Yang kedua wa tuzakihim biha, dan untuk mensucikan jiwa mereka dari dosa. Begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah hadiah itu halal? Kalau sebatas sifatnya hadiah, artinya pemberian karena mungkin sebuah prestasi dan sebagainya, itu halal. Tapi kalau sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kita ada semacam setor uang dan sebagainya, lantas diundi kemudian dapat sesuatu, dan juga ini motifnya juga jelas ingin dapat undian, itu maisir masuknya, perjudian. Tapi kalau ibu beli satu produk, ya beli produk, ibu nggak beli hadiahnya, beli produk, dan memang niat ibu beli produk sih. Tiba-tiba dapat hadiah di produk itu halal Bu, itu halal. Bagaimana untuk membersihkannya? Itu sedekah saja atau infak saja. Wa mimma rojaknahum yunfiqun. Orang bertakwa itu tidak pernah melewatkan apapun yang dia dapatkan gitu dari sumber yang halal, termasuk tadi, maka dia sedang menginfakkan sebagiannya. Infak saja Bu ya, bersihkan. Karena zakat itu ada ketentuan tertentu ya. Ada 5 objek zakat, harta yang harus zakati, diantaranya perdagangan atau tijaro, apalagi peternakan ya, kebunan atau pertanian, emas, perak ya, dan rikas atau barang tambang. Di luar itu cukup keluarkan saja infaknya. Berapa persen? Kalau awak kasih 100% Bu semuanya. Subhanallah. Kalau 90% sama 50%, ibu boleh 100%, mangga diatus. Jadi tidak ditentukan untuk infak ya. Makin banyak infak kita, tentu kita akan makin banyak pula meraih kebaikan, pahala dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu. Baik, pemirsa Bandung TV, terima kasih. Untuk Anda yang akan bergabung, telepon interaktif di 02270778563. Tema kita adalah menggapai ataupun meraih kenikmatan dalam beribadah. Betul. Ustaz sudah ada tamu lagi, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan RT grup mana Pak? Mangga.
Pak Rukmana. Mau tanya Pak, di luar tema nggak apa-apa Pak? Insya Allah. Ini Pak tentang masalah kerjaan Pak. Ini sebenarnya saya kerja di marketing bank. Saya mau tanya antara simpan pinjam di bank, apakah antara jaminan BPKB apakah haram atau halal Pak? Baik, terima kasih. Ya, betul. Mangga, terima kasih Pak Rukmana. Jaminan. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 275 itu dengan jelas dan tegas Allah menyatakan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu bukan pekerjaan Anda, bukan nama lembaganya, ya, tapi sistemnya. Ketika di situ ada riba, sistem yang dipakai, apapun dua bentuknya, maka jelas wa harrama riba. Maka Allah telah mengharamkannya, riba. Apa itu riba? Saya perjelas. Adanya nilai tambah dari simpanan atau pinjaman yang kita pinjam atau kita simpan, dan nilai tambah itu memang sudah diatur. Ya. Kalau sekian rupiah ya sekian persen, sekian bulan sekian dan seterusnya, begitu. Nah, beda dengan bagi hasil itu lain soal. Kalau bagi hasil sifatnya begini, emang pasti ada nilai tambah, pasti. Nggak mungkin orang mau bisnis nggak ada nilai tambah kan? Iya. Siapa orang yang mau dagang rugi kan? Nggak ada. Pasti di mana orang dagang itu inginnya ya untung lah, begitu. Tapi bedanya kalau bagi hasil yang Islam itu, ya namanya dagang kan kadang-kadang untungnya banyak, kadang sedikit, kadang rugi. Maka itu income-nya pun bervariatif, gitu adanya. Kadang bulan ini alhamdulillah banyak, persentasinya banyak juga. Kurang juga. Rugi ya ikut sama-sama rugi. Itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Ketika Anda memang terjebak pada kondisi seperti hari ini, sementara belum ada solusi yang lain, maka ketika sudah termasuk Anda menganggap madorot, insya Allah dalam ayat Al-Maidah, Allah menyatakan ayat Al-Maidah ayat 3, tolong dilihat ya. Famanitur ghairu bagin wala 'adin fala isma alaih. Bagi siapa orang yang memang amat sangat terpaksa, darurat masuknya ya. Memang darurat dalam Islam di mana al-maut sebetulnya. Betul. Kemudian hatinya nggak mau sih begitu. Tapi bagian untuk menyelamatkan anak, keluarga, dari mana saya harus menafkahi mereka, begitu. Maka fala isma alai, tidak berdosa atasnya. Artinya keharamannya, tetapi Allah akan mengampuninya. Sambil terus berusaha untuk mencari ya pekerjaan yang betul-betul halalan thayyiban, begitu. Baik, terima kasih. Itu untuk Pak Rukmana, terima kasih banyak. Dan pemirsa Bandung TV, kita akan menggali kembali tentang tema ataupun kajian kita. Itu pun memang berkaitan dengan ibadah saja, termasuk juga pekerjaan adalah ibadah. Menggapai, mencapai ataupun meraih kenikmatan dalam beribadah. 4 poin tadi yang termasuk barangkali poin yang keempat nih Ustaz, yang kadang kita agak kesulitan untuk ikhlas. Ikhlas hanya sekedar di bibir saja, tapi dalam hati ini kadang agak sulit Ustaz. Sebetulnya cara ataupun meraih keikhlasan dalam beribadah itu seperti apa Ustaz? Memang ikhlas ini amat sangat rahasia Bu ya, misterius ikhlas ini. Karena nggak bisa ditonton oleh orang, nggak bisa diperlihatkan oleh orang lain kita ibadah ikhlas, ibu sodakonya ikhlas, sholatnya ikhlas, gitu kan. Yang tahu niat seorang apakah ikhlas atau karya hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang lain bisa aja ditipu oleh kita, ya. Ketika ibu sholat di depan mertua misalnya, bisa aja berakting kan begitu, hingga orang melihat wah hebat tuh sujudnya lama sekali, padahal bukan lama sekali, mungkin cangkel aja gitu, atau mungkin malu aja begitu kan, begitu ya. Tapi Allah Azza wa Jalla jangan coba-coba. Allah nggak mungkin bisa ditipu oleh siapapun. Apapun yang ada dalam hati, detak jantung pun Allah sangat maha tahu. Maka itu ketika ibadah kita yang selamat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendapatkan nikmatnya ibadah itu, maka berusaha untuk membersihkan hati ini. Tidak ada niat yang lain yang kita inginkan ketika ibadah yang kita lakukan, apapun bentuknya, kecuali hanya ikhlas lillah. Termasuk tadi Pak yang bekerja tadi. Betul. Para bapak ini, khusus para bapak, sebetulnya ketika kita mencari nafkah dari pagi, siang, sore sampai malam misalnya, niatilah. Sehingga itu adalah kewajiban sebagai seorang suami, wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. Juga itu merupakan jihad sebetulnya, ya. Bukan hanya sebagai kewajiban menafkahi kita suami kepada istri dan anak-anak, tapi sebagai jihad yang luar biasa bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang lunak, ya, pemahaman yang luas tentang agama, ya kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah ini.
Baik, itu termasuk juga beribadah yang akan Ustadz laksanakan bersama para jamaah 22 Juni 2011, mudah-mudahan lancar. Rabu 22 Juni 2011 ya, kita akan berangkat lagi nanti awal Ramadan ya, 25 Juli dan akhir Ramadan 28 Agustus, insya Allah. Anda ingin gabung, insya Allah kita akan sama-sama dan kita akan merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah, berdoa, ruku dan sujud nanti di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, insya Allah. Insya Allah. Baik, pemirsa Bandung TV yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, tak terasa waktu kita sudah memasuki jam 3:30 sore ini, Pak Ustadz. Sudah habis, tak terasa. Kami ucapkan terima kasih untuk kerupuk Adi Putra, renyah, gurih dan halal, Jalan Babakan Tarogong nomor 83 Bandung. Kami ucapkan juga untuk busana Muslim Yasifani, gaya busana nan Islami di Sukamenak Indah, Blok H9, Jalan Kopo Sayati Bandung, telepon 022-540-1630. Bagi Anda pemirsa Bandung TV yang ingin jamaah Majlis Taklim hadir bersama-sama kita di studio Bandung TV, sampaikan permohonan Anda di 081-320-553494 atau Anda hubungi Yayasan Insanitas Kia Gemilang di Komplek Cincin Permata Indah Blok C 181 Soreang Bandung. Untuk Anda yang akan menyampaikan saran, kritikan, masukan, kami sangat berharap tentu sampaikan saran Anda ke studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami Bandung TV Jati Diri Pasundan. Program-program acara menariknya akan segera hadir menemani Anda. Dan akhirnya saya Dede Nugraha beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Allahumma anfa'na bima alamsana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شفنا عيونك زمنونا خلونا نهضر لوامونا علونا